Hai, apa kabar nih teman tidur? Aku harap semua sehat dan masih bernafas ya. Karena untuk menciptakan bahagia, kita juga perlu bermimpi. Oke, di segmen teman tidur kali ini, untuk novel karya Boy Chandra dengan judul Setelah Hujan Reda, sampai pada episode terakhir. Nah, aku harap setelah ini, teman tidur semua bisa berinspirasi untuk merangkai bagian dari drama kehidupan kita, agar supaya lebih tertata lebih baik dan bisa rasakan bahagia. Untuk next story, teman-teman mau cerita yang bagaimana nih? Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya, agar aku bisa tahu cerita yang bagaimana yang bisa buat kamu bahagia. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyimak ya. Biarkan tubuhmu rileks sejenak, tidurmu lebih lelap, dan mimpimu lebih indah. Segmen teman tidur bareng Rizky. Setelah hujan reda, kakiku berlari sekencang mungkin. Tak peduli siapapun yang melihatku. Sekuat tenaga ingin rasanya aku melompat ke angkasa, meninggalkan bumi, melepaskan semua sakit hati karena hatimu. Sungguh, tak sanggup rasanya mengetahui kenyataan pahit yang menimpaku. Tak sanggup bila kenyataannya sesakit ini, begitu sakit. Hujan turun mengiringi kesedihanku. Aku tertunduk lemah. Sisa tenagaku hampir tak ada lagi. Aku terkapar di atas jalan raya yang sepi itu. Tak ada lagi yang memperhatikanku. Terdampar begitu saja. Tubuhku tergeletak bak mayat yang diguyur hujan di tengah jalan sepi ini. Aku tak ingat lagi. Rasanya masih sangat perih. Dan sekarang aku berada di suatu tempat, di sebuah rumah kos berukuran 4x4 meter. Sebuah televisi menyala tanpa penonton. Dan, sial, kenapa tubuhku seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Mana pakaianku? Aku menarik selimut, duduk di sudut pojokan kasur yang terletak di lantai kamar ini. Aku melirik seluruh bagian tubuh. Kenapa aku seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Pintu kosan berbunyi. Ada seseorang yang masuk ke dalam. Tubuhnya tinggi semampai. Kulitnya putih. Rambutnya bergelombang ikal. Ia masuk dari pintu, lalu menatapku tanpa bicara apapun. Hanya melirik aku yang sudah ketakutan setengah mati. Aku tersudut di atas kasur yang hanya bertutupkan selimut. Ia berjalan mengambil segelas air putih hangat dari atas meja kecil yang berada di sebelah televisi. Dan ia mendekatiku. "Kamu mau apa?" Tanyaku panik, guys. Ia hanya tersenyum, tak bicara apa-apa. Lalu memberikan gelas yang berisikan air hangat itu, memberi isyarat agar aku meminumnya. Karena tenggorokanku kering, aku mengambil gelas itu tetapi masih dengan hati-hati. Sangat hati-hati. Lalu ia duduk beberapa meter di hadapanku. Masih tak bicara apapun sih. Aku terus duduk di pojok tempat tidurnya. Ia sesekali mengganti channel televisinya. Hampir sejam kami hanya terdiam. Dia tak bicara apapun padaku. Aku masih menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tubuhku seperti ini? Kemana pakaianku? "Kamu siapa?" Tanyaku memecah keheningan di antara kami. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya ia bicara. "Aku Ken." Jawabnya singkat, guys. Menyebalkan memang. Maksudku, kamu siapa? Kenapa aku ada di sini? Dan mana pakaianku? Aku membelak marah sambil memanggut erat selimut yang ada di tubuhku. "Ya, nama aku Keno. Tadi aku tak sengaja menemukanmu tertidur di jalan pinggir pantai. Kukira kamu sudah mati. Namun ternyata belum. Makanya aku membawamu ke sini." Dia kembali konsentrasi ke televisi yang ditontonnya. "Lalu ini?" Aku menatap tubuhku. "Maaf, itu aku yang menggantinya." Jawabnya dingin. "Maksudmu, kamu yang membuka pakaianku?" Emosiku meninggi, guys. Dia hanya mengangguk. Tak banyak yang ia bicarakan. Dan aku mulai semakin kesal.
Kurang ajar sekali kau. Aku memakinya. Dia mendekat kepadaku, menatap sekujur tubuhku yang terbalut selimut. Aku mulai gemetaran di sana. Jangan-jangan dia mau berbuat jahat padaku. Jangan-jangan... Kenapa pucat? Pipinya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Terasa hangat nafasnya menerpa wajahku. Di luar, hari masih hujan sangat lebat. Aku tak tahu harus bagaimana. Kalaupun berteriak akan percuma, karena tak akan ada yang mendengarku. Ingin rasanya aku melompat keluar kos. Tetapi aku sadar, aku tak memakai apapun kecuali selimut yang membalut tubuhku. Kamu mau apa? Tanyaku gemetaran, guys. Kamu jangan takut. Aku tak sekurang ajar yang kamu pikirkan. Ia kembali menjarakan wajahnya, duduk di ujung kakiku. Lalu, kenapa kamu lancang mengganti bajuku? Aku bertanya agak pelan, guys. Takut-takut dia beneran orang jahat. Sekarang coba kamu pikir, kalau aku tidak mengganti bajumu yang basah kuyup itu dan membiarkanmu tidur di tempat tidurku, kemungkinannya ada dua. Pertama, kamu tak akan membaik seperti ini. Mungkin saja kamu sudah mati kedinginan. Kedua, kasihan tempat tidurku yang basah kuyup karena pakaianmu. Dan sebenarnya aku lebih peduli pada tempat tidurku sih, ucapnya. Aku semakin kesal, guys. Namun setelah kupikir dia ada benarnya. Tetapi tetap saja, ini memalukan. Dia telah mengetahui siapa diriku. Bahkan ia sudah membuka semua pakaianku. Menyebalkan. Kenapa aku harus bertemu dengan lelaki seperti dia? Mana pakaianku? Tanyaku. Nanti ku ambil. Tadi ku cuci di laundry depan komplek. Sejam lagi kering kok. Dan kamu boleh pergi dari sini. Aku hanya diam memastikan dia tak melakukan apa-apa padaku. Beberapa saat kemudian, dia meninggalkanku sendirian di kos, pergi mengambil pakaianku. Hujan di luar masih terlihat sangat lebat. Dia tak peduli dan tetap saja memilih mengambil pakaianku. Sesaat ingatanku tertuju pada Andika, lelaki yang sudah percaya untuk menjaga hatiku, lelaki yang kupercaya untuk menemani sepiku, lelaki yang kuharapkan, lelaki yang tak pernah terpikir akan melukaiku. Jadi ini yang kamu lakukan padaku selama ini. Jelaskan padaku, siapa dia? Siapa perempuan sialan ini? Aku emosi. Bagaimana tidak? Aku memergoki lelaki yang kupercaya untuk menjaga hatiku, lelaki yang kucintai setengah mati, lelaki yang kuharapkan untuk menemaniku hingga tua nanti, ternyata melakukan hal yang dibenci semua wanita. Hal yang membuat hatiku hancur sehancur-hancurnya. Andika berselingkuh. Aku memergokinya sedang berciuman dengan perempuan yang aku sendiri tidak mengenalnya. Dengan mesranya, Andika mencumbu perempuan itu di tepi pantai. Kamu siapa? Tanya perempuan itu padaku. Diam kau. Dia pacarku. Aku menunjuk wajahnya. Lalu menghadap pada Andika yang terdiam seperti ayam jantan yang terkena flu burung. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku memukul tubuh Andika, melepaskan semua sesak di dadaku. Rasanya sangat sakit. Kamu pikir aja sendiri. Begitu tajam ucapannya. Ia bukan lagi Andika yang ku kenal. Andika yang punya tutur lembut. Andika, kekasihku yang tak pernah berkata kasar sama sekali padaku. Kamu kenapa? Air mataku mengalir begitu saja. Kamu sibuk dengan duniamu. Kamu sibuk dengan karirmu sebagai penyiar radio. Kamu pikir aku ini tidak bosan harus memahami sendiri? Kamu pikir aku tak butuh berduaan denganmu? Aku pikir cukup. Aku membentaknya. Semuanya mulai jelas. Ternyata selama ini Andika tak benar-benar mencintaiku. Aku berlari meninggalkan mereka berdua. Hancur sudah semua harapanku. Hancur sudah semua yang telah kubangun selama ini. Hancur sudah apa yang aku perjuangkan selama ini. Rasanya begitu sakit saat seseorang yang kamu perjuangkan setengah mati tak melakukan hal yang sama untukmu. Bahkan ia memilih mengkhianatimu. Ingin rasanya aku melompat ke angkasa, meninggalkan bumi ini, meninggalkan rasa perih ini.
Hujan semakin lebat. Aku kehabisan tenaga. Tiba-tiba tubuhku melemah dan semuanya menjadi gelap. Beberapa bulan setelah jadian kami, aku ingat Andika mengajakku ke sebuah hotel. Tepatnya malam itu, malam tahun baru. Aku yang percaya padanya, mengikuti saja apa yang ia inginkan. Meski aku tahu, ketika sepasang kekasih yang belum menikah pergi ke sebuah hotel untuk menginap, pasti ada hal yang tidak baik yang akan terjadi. Semua teori itu benar adanya. Andika memintaku untuk menyerahkan cinta yang aku punya. Ia ingin memintaku membuktikan cintaku padanya, menyerahkan harta paling berharga dari seorang perempuan. Sayang, semua ini juga untukmu. Namun, nanti setelah kita menikah, bujukku, aku tak ingin melakukan hal bodoh yang akan merusak kami berdua. Meski sebenarnya, ketika aku memutuskan untuk menuruti kemauannya datang ke hotel itu, adalah awal dari hal bodoh itu sendiri. Lama Andika berusaha merayuku, meminta harta yang paling berharga itu demi sebuah pembuktian cinta. Namun, setelah aku menolaknya dengan cara baik, ia menyerah juga. Ia tak memaksaku dan memilih untuk tidur di atas sofa hingga pagi. Sayang, aku bukan tak cinta padamu. Namun, apakah pembuktian cinta dengan cara begini? Apakah cinta yang tulus harus dibuktikan dengan bercinta dengan pasangannya sebelum menikah? Tidak, bukan? Kamu harus percaya, di hatiku hanya ada kamu. Nanti setelah kita menikah, setelah kita hidup bersama, aku adalah hal yang halal untukmu seutuhnya. Terlihat wajah Andika begitu kesal. Namun ya, aku berusaha menenangkannya. Aku tahu, ia hanya terbawa suasana malam tahun baru. Ia hanya terpengaruh omongan teman-temannya yang mempunyai gaya hidup tak wajar. Gaya pacaran yang sudah tak Indonesia lagi. Dia kembali dalam hujan yang lebat. Bajunya basah kuyup. Di tangannya ada kantong plastik berisikan pakaianku yang sudah kering. Dia menyerahkan baju itu padaku, memintaku menggantinya di ruang kecil yang sengaja dibuat untuk mengganti baju di dalam kosnya. Ruangan yang hanya sebesar ruangan ganti distro. Jangan melihat ke arahku, tutup matamu. Aku berdiri dengan selimut yang masih membaluti tubuhku. Dia tersenyum, lalu dia tertawa kecil, guys. Aku sudah melihat semuanya. Jangan khawatir, aku tak akan melakukan apapun padamu. Aku mengganti pakaianku, lalu kembali mendekatinya, memberikan handuk padanya. Aku kasihan sih melihat tubuhnya yang basah kuyup. Ganti bajumu, nanti sakit, ucapku kasihan. Dia tersenyum, guys. Senyuman yang entah beberapa kali ia suguhkan padaku dari tadi. Ternyata kamu bisa ramah juga ya, balasnya. Dia duduk di sebelahku, menatap ke arah televisi. Tadi dia berjanji akan mengantarkanku pulang ke rumah setelah hujan reda. Aku menatapnya. Ada sesuatu yang bergerak di darahku, mengalir melalui sel-sel yang ada di dalam tubuhku. Kenapa kamu tak melakukan apapun padaku? Aku bertanya padanya. Ia terlihat heran dengan pertanyaanku yang mungkin terdengar konyol, guys. Ia menarik nafasnya, lalu menatap ke arahku. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ia balik bertanya padaku. Aku menundukkan wajah. Teringat Andika, kekasih yang membuatku merasa hancur. Kekasih yang ternyata hanya menginginkan tubuhku. Aku menatapnya, berusaha menikmati sesuatu yang ada di matanya. Bukankah semua lelaki sama ya? Mereka menginginkan tubuh wanita. Kenapa kamu tak melakukan apapun padaku? Dia tersenyum lagi. Kali ini disusul gelak khas yang membuatnya terlihat lebih tampan. Kamu salah, Nona. Tidak semua laki-laki seperti apa yang kamu pikirkan. Ia sepertinya tersinggung dengan apa yang aku katakan sih. Maaf, aku tak bermaksud. Aku hanya cukup. Aku paham kenapa kamu bertanya seperti itu. Wajahnya kembali menghangatkan. Lelaki yang benar-benar mencintaimu akan memintamu secara halal, bukan memintamu membuktikan cinta dengan caranya sendiri. Aku terdiam. Kalimatnya seolah menusuk jantungku, menyadarkan bahwa Andika tak benar-benar mencintaiku.
Di luar hujan sudah reda. Langit kembali terang. Seperti hati yang kembali menuliskan kisah cinta setelah remuk karena cinta. Ia mengantarkanku pulang. Tak ada apapun yang ia katakan padaku. Sesampai di depan rumah, ia menatapku hangat. Saat itu aku mulai menyadari, aku telah menemukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang hadir setelah hujan reda. 2 bulan kemudian, Ken datang ke rumah orang tuaku. Ia melamarku, memintaku untuk menjadi kekasih yang halal baginya. Jadi begitu ya teman-teman. Buat para lelaki yang tadinya bersikap seolah buaya, maka jangan pernah gampang ya untuk meminta sesuatu hal pada wanita yang sebenarnya wanita juga gak ingin menyerahkannya sebelum ia dihalalin gitu. Oke, semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk hidup yang lebih baik. Dan see you next story.